Tapi kita kan tidak tahu, ya kan? Tapi menurut jenderal-jenderal Purnawirawan Angkatan Darat ini sudah terjadi peperangan. Ternyata di kota Isfahan, Iran sekarang ini sudah kurang lebih ada 80.000 orang Yahudi. Berarti tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Beberapa pejabat tinggi negara, di Indonesia akan terjadi fitnah kegelapan. Selamatkan Indonesia. Radikal, ya kan? Nah, ini. Selama ini kan umat Islam terus yang dipojokkan seperti itu. Nggak tahunya kita akhirnya tahu, oh ternyata yang nuduh radikal ini lebih dahsyat keradikalannya. Karena apa? Menghancurkan negara. Jadi ternyata umat Islam yang mayoritas ini dituduh radikal itu hanya untuk mengalihkan perhatian, pengalihan isu. Padahal yang menghancurkan negara ini yang nuduh ini tadi. Jadi gini, Pak. Ya kan? Nudingnya itu gini. Nudingnya ke umat Islam padahal ujungnya di dirinya sendiri. Radikal, ya kan? Radikal. Tapi ujungnya di menghantam dirinya sendiri. Justru yang memberikan stigma itu yang menghancurkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya kan terbongkar semuanya. Jadi benar-benar Allah tunjukkan kekuasaan. Nah sekarang setelah stigma radikal itu sudah rakyat semua sudah paham, gitu ya, sudah paham. Ternyata mereka sendiri, gitu ya. Jadi itu neo cortex war. Jadi perang narasi. Ya minggu yang lalu saya dipanggil mantan Panglima TNI. Itu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ketemu di sebuah hotel bintang 5 di Surabaya. Saya begitu ketemu saya dirangkul. Ustadz, saya terus ngikuti videonya Ustadz di YouTube. Jadi Pak Gatot ini ngikuti video saya di YouTube gitu. Jadi terus saya ngikuti. Jadi ternyata beliau ngaji juga. Ngaji juga. Makanya saya kaget, Pak, ketika kagetnya itu gini, ketika saya safari dakwah di Solo itu pas saya lagi orasi gitu ya, karena tabligh akbar waktu itu dan penuh, masjid itu penuh jamaahnya, itu saya diginikan sama takmir itu, diginikan. Jadi duduk di samping saya itu diginikan. Habis saya orasi selesai, saya tanya, ada apa? Ustaz, di depan masjid ada Kopassus. Ada Kopassus. Ya saya beritahu, ya aman, ya kan? Wong dijaga Kopassus, ya aman. Nah akhirnya saya kira intel atau mungkin dari kepolisian gitu ya. Saya kira gitu ya. Ternyata dari Kopassus. Akhirnya selesai acara, saya langsung dimasukkan ruangan takmir. Nah dari Kopassus ini masuk ke dalam. Terus saya dirangkul, Ustadz keluarga kami. Ya. Nah ternyata dari Kopassus grup 2 di Solo itu kan markasnya panjang itu kan, di pinggir jalan raya itu kan, Kopassus grup 2. Nah itu saya tanya, loh bapak dari Kopassus ini siapa yang merintahkan? Pak Gatot. Saya ngambil, ternyata kalau jenderal atau apalagi mantan Panglima TNI, Pak, kalau pensiun itu ternyata masih punya power. Beda dengan polisi. Polisi kalau pensiun kan wassalam sudah, Pak. Ya kan? Nah ini ternyata kalau Angkatan Darat masih punya power. Nah, itu. Jadi itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya saya diberikan beberapa info dari Pak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, tapi nggak boleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan melihat sebuah video dari Ustadz Andi Kurniawan, yaitu membahas tentang Indonesia, yang mana Indonesia ini dalam bahaya, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak.
Oke, kita akan lihat saja videonya. Ini saya tanya, sebagai sipil kan Pak, saya sebagai seorang sipil, saya tanya, kenapa dalam kondisi bangsa yang tidak baik-baik saja ini kok TNI diam? Karena ternyata TNI dikunci dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. TNI tidak boleh masuk wilayah sospol, tidak boleh masuk wilayah sosial politik. Jadi TNI wajib balik ke barat. Gitu. Makanya kenapa begitu beliau lengser, dan beliau bukan lengser, dilengserkan. Gara-gara apa? Gara-gara beliau menggerakkan nobar, nonton bareng, yaitu G30S PKI. Itu Pak, gara-gara. Waktu itu saya dapat tugas di ini Balikpapan. Jadi waktu itu saya diminta untuk memberikan presentasi dalam sebuah seminar. Jadi malam harinya itu Pangdam Mula Warman ngadakan nobar karena perintahnya Panglima kan. Nah di sana 2 lapangan besar di depan Masjid Istiqomah, masjidnya Pertamina itu full Pak. Semua lihat film G30 SPKI full, 2 lapangan besar. Habis itu besoknya saya diminta memberikan presentasi tentang pergerakan komunis di Indonesia. Ini yang saya sampaikan. Nah, Bapak-bapak, akhirnya beliau didel sebelum pensiun, sebelum kan itu. Jadi beliau dilengserkan sebelum masa pensiun. Karena gara-gara program gerakan nobar, nonton bareng G30 SPKI. Kenapa? Karena kan sudah tidak ada lagi itu peringatan kesaktian Pancasila di Lubang Buaya kan dihapus, sudah tidak ada lagi. Habis itu di TVRI sudah tidak ada lagi film G30 SPKI, sudah tidak ada lagi. Bahkan ketika Babinsa mengadakan ini apa itu loh, rahasia, ya kan? Buku-buku PKI yang ada di beberapa di Kediri waktu itu, di Pare Kediri, langsung dimarahi Babinsa. Ya. Jadi artinya apa? Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, Profesor Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik dan Militer Universitas Indonesia, dalam video pendek di medsos itu sudah bukan rahasia lagi, Bapak Ibu bisa download itu. Jadi beliau mengatakan bahwa sekarang di Indonesia kader-kader komunis yang jadi wali kota, yang jadi bupati, yang jadi gubernur, yang jadi staf menteri, kader-kader komunis yang hampir 200 lebih yang duduk di DPR RI, DPR pusat, itu sekarang sudah melakukan balas dendam kepada Islam, umat Islam dan ulamanya dengan menggunakan kekuasaan. Sudah. Tapi kan kita nggak tahu kan, nggak tahu kan. Sampai akhirnya saya punya tetangga kebetulan Komisi 7 DPR Pusat, DPR RI. Jadi tetangga saya di perumahan Permata Jingga, itu perumahan elit. Akhirnya saya tanya, Pak Ridwan, namanya Pak Ridwan Hisam, Pak, Bapak kan Komisi 7 DPR Pusat. Saya dapat info sekarang kader-kader komunis yang duduk di DPR RI itu jumlahnya sudah 200 lebih. Benar enggak? Sudah benar Ustaz. 200 lebih. Benar. Bahkan saya sampai dapat info dari beliau, Ustaz Andri tidak tahu sekarang di DPR RI itu ada 4D. 4D itu apa? Datang, duduk, diam, duit. Nah itu bukan rahasia lagi. Sehingga tidak bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sulit kalau sudah dikuasai mereka. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kenapa Pak Gatot Nurmantio begitu beliau dilengserkan, beliau memberikan statement benteng terakhir. Kualitas produk lokal boleh diadu, dibeli lokal. Kualitas produk lokal boleh diadu, beli lokal.
Kualitas produk lokal, dah lah. Cek diskon spesial jutaan produk di Beli Lokal. Tokopedia dan TikTok. Akhir negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah umat Islam. Benteng terakhir penyelamat negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah umat Islam. Makanya beliau memberikan amanah kepada saya waktu ketemu di Surabaya di sebuah hotel bintang 5. Ustaz, ayo kuatkan ukhuwah kaum muslimin di Indonesia. Jadi pas ini Pak, motonya pas. Bangun kekuatan. Karena apa? Ternyata Cina untuk memecah belah umat Islam di Indonesia itu menyiapkan dana 20 triliun. Jadi biaya untuk memecah belah umat Islam di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, ya kan, itu 20 triliun. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini PR bagi kita semuanya. Ini sebagai solusi, yaitu merawat ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Ini menjadi hal yang sangat urgent, sangat penting sekali bagi kita umat Rasulullah SAW. Kenapa, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah? Dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Salatus Sa'ah, Rasulullah SAW duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kalian nanti akan menyaksikan fitnah ahas. Nah, Abdullah bin Umar ini tadi tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa makna fitnah ahas? Rasulullah memberikan jawaban, qala hiya harabun wa harbun. Kalian nanti akan menyaksikan peperangan-peperangan dan pelarian, atau kalau bahasa kita pengungsian. Kira-kira sudah terjadi? Sudah. Di Timur Tengah kita bisa melihat peperangan-peperangan dan pengungsian. Ini sudah kita saksikan bersama. Bahkan sampai Rasulullah memberikan urutan-urutan kejadian peperangan itu. Kalau Rasulullah SAW, terjun Jaziratul Arab fayaqta'u hablah, thumma Farisa fayaqta'u hablah, thumma tarjunatul Rum fayaqta'u hablah, thumma tazunad Dajjal fayaqta'u hablah. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Jadi Rasulullah mengabarkan kalian nanti akan menyaksikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ulama-ulama hadis ketika menafsirkan ini tentang tazuna Jaziratul Arab fayaqta'u Allah, itu maknanya diktator-diktator Sunni itu akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Dan ternyata sudah kita saksikan. Mulai dari Tunisia ada Ben Ali tumbang, bergeser ke Libya ada Muammar Gaddafi tumbang, bergeser ke Mesir ada Husni Mubarak tumbang, bergeser ke Yaman ada Abdullah Saleh Ali tumbang. Dan ini akan terus bergerak, bapak-bapak, ibu-ibu. Thumma Farisa fayaqta'u hablah, dan kemudian kalian akan menyaksikan apa? Persia. Ulama-ulama hadis menafsirkan diktator Syiah itu akan ditumbangkan, akan ditaklukkan, dan Allah akan menaklukkannya. Tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Sudah, bapak kalau lihat breaking news sudah mulai nampak. Kemudian kemudian kalian akan menaklukkan Rom. Rom ini
Tanda-tandanya sudah mulai nampak apa belum? Sudah, Pak. Sekarang terjadi peperangan antara Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat diwakili oleh Ukraina, Romawi Timur diwakili oleh Rusia. Oleh karena itu ulama-ulama Ahlus Zuhur itu mengingatkan umat Islam jangan sampai ikut-ikutan, jangan sampai terlibat dalam peperangan antara Romawi Barat dan Romawi Timur. Karena ini peperangan antar orang kafir, Ukraina dan Rusia. Tapi Rasulullah mengabarkan sebelum terjadi malhamah peperangan antara kaum muslim dan Rom, akan terjadi perdamaian dengan Rom. Kira-kira tanda-tandanya sudah mulai nampak? Sudah. Sekarang negara-negara Timur Tengah sudah mulai merapat ke Rusia. Ya kan? Ini tanda-tanda sudah mulai nampak. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi nanti Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, itu nanti bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, nanti akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Setelah perdamaian itu akan terjadi. Di mana tempatnya? Rasulullah mengabarkan A'ma Audabik. A'ma itu satu danau yang luas, Dabik itu satu padang yang luas. Alhamdulillah, sebelum saya pulang ke Indonesia, saya berangkat dari Jabal Aqrab, Provinsi Latakia, ba'dal subuh. Alhamdulillah, nyampe di A'ma Audabik itu jam 2 siang. Disitulah kata Rasulullah akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Rom itu di belakang Rom ada 80 arroyah, 80 panji. Artinya ada 80 negara. Sekarang di belakang Rom masih ada 60 negara. Berarti kurang 20. Ini tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Kenapa? Allah sudah menegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Ini pasti. Tidak bisa tidak. Nah, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah ngasih kabar, ini belum terjadi loh bapak ibu, belum terjadi. Tapi Rasulullah sudah memberikan kabar, dan itu bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah. Apa? Sepertiga pasukan Islam akan lari dari peperangan itu, dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Kemudian sepertiga pasukan Islam gugur sebagai syuhada, mati syahid. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 140 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yattakhidha minkum syuhada. Dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin mati syahid, gugur sebagai syuhada. Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Al-Imran ayat 140. Allah kabarkan. Kemudian sepertiga pasukan Islam akan diberikan kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pasti terjadi, tidak bisa tidak. Jadi antara Rom, kaum muslimin dan Rom dimenangkan oleh kaum muslimin. Itu namanya malhamah. Kemudian Rasulullah mengabarkan timmatalzuna dajjal fayaqtahu Allah. Dan kalian akan menaklukkan Dajjal. Fayaqtahu Allah, dan Allah akan menaklukkannya. Dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, Rasulullah mengabarkan tempat Allah munculkan Al-Masih Dajjal itu tempatnya di Asbahan. Itu dalam kitab Sahih Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita buka Google Map,
Asbahan itu kota Isfahan. Mana itu? Iran. Nah, Rasulullah kan mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab al-fitan wa salatu sa'ah, di belakang Dajjal itu ada 70.000 orang Yahudi. Mereka pakai atoyanisa, jubah kebanggaan. Nah, ternyata duta besar Amerika. Pesan GrabCar hemat sekarang. Sobat hemat buat jalan ke kantor, pergi nongkrong, kemana-mana paling hemat. Mulai 10.000 plus ekstra cashback. Amerika untuk Iran nulis sebuah buku diberi judul Mission to Iran. Ternyata di kota Isfahan Iran sekarang ini sudah kurang lebih ada 80.000 orang Yahudi. Berarti tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Dajjal itu bukan fiktif loh Pak. Dalam kitab Sahih Muslim bab al-fitan wa salatu sa'ah, Rasulullah mengabarkan Dajjal itu rambutnya kerinting. Rambutnya kerinting. Kemudian matanya yang satu cacat, buta, ya kan? Tapi yang satu itu kata Rasulullah menjorok seperti anggur hitam menjorok ke depan. Apa kalau bahasa Jawa itu mendolo? Ya. Apa kalau bahasa bahasa Padang ini? Ya, jadi agak mendolo gitu. Nongol. Nongol. Nah, itu. Kemudian kakinya bentuk O, bengkok. Kemudian di dahinya itu tertulis kafara, kafir. Bahkan Rasulullah mengabarkan semua umat Rasulullah yang mukmin walaupun dia buta huruf, dia bisa membaca itu, bahwa dia itu seorang Dajjal. Nah, sekarang Dajjal yang asli belum muncul, tapi sistemnya sudah muncul. Ini sistem sudah muncul, sudah menyeluruh. Bahkan bapak ibu-ibu, kalau bapak ibu-ibu kepingin tahu visi misinya Dajjal, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah menyaksikan tadi ceramah dari Ustadz Andi Kurniawan yang mana membahas bahwa di negara Indonesia ini lagi dalam keadaan terutama di bagian timur, yaitu banyak konflik ya teman-teman. Semoga kita doakan Indonesia dalam keadaan baik-baik saja, amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga guru-guru kita, Ustadz Andi Kurniawan sehat selalu supaya terus menyebarkan ilmunya, yaitu terutama ilmu dalam agama Islam. Oke. Kita doakan juga yang nonton sehat selalu, sehat selalu. Semoga Indonesia kedepannya lebih baik lagi dan menjadi negara yang disegani dan baldatun thayyiban warobun ghafur, amin ya rabbal alamin. Segitu dulu video kali ini. Next video kita ketemu lagi. Terima kasih yang sudah nonton, semoga sehat selalu, semoga Allah mudahkan urusan kita semua, amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.